Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak ibu sekalian. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Baik anak ibu sekalian, pada pertemuan sebelumnya ibu telah membahas mengenai pengertian karya ilmiah hingga bentuk penyajian yang digunakan dalam karya ilmiah. Pada kesempatan ini atau video ini, ibu akan memaparkan mengenai struktur dari karya ilmiah. Apa saja strukturnya? Silahkan simak video pembelajaran ibu. Ada beberapa bagian penting dari struktur karya ilmiah. Hal yang pertama adalah judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Ini adalah merupakan contoh dari judul yang bisa kalian lihat dari karya ilmiah, di mana judulnya adalah aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa, studi deskripsi tentang kecerdasan emosi dan intelektual siswa SMA Lab School UPI Bandung. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan dalam struktur karya ilmiah adalah pendahuluan, di mana bahwa pada karya ilmiah formal bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembantasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan. Baik ya, silakan kalian perhatikan, ini adalah bagian dari pendahuluan juga ya. Tadi ada latar belakang masalah, perumusan masalah. Berikutnya tujuan atau penulisan karya ilmiah itu dibuat untuk apa. Berikutnya manfaat dari pembuatan karya ilmiah itu untuk apa. Ini masih bagian dari struktur pendahuluan. Ya, kita lanjut pada kerangka teoritis, di mana kerangka teoritis disebut dengan kajian pustaka dan teori landasan. Tercakup pula dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Ya, kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji beberapa teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Berikutnya ada metodologi penelitian. Berarti metode adalah cara yang dipakai dalam karya ilmiahnya. Ini ada 3 bentuk ya. Metode deskriptif, metode eksperimen, metode penelitian kelas. Berikutnya masuk kepada bagian pembahasan. Bagian ini berisi pemaparan tentang isi pokok dari karya ilmiah, apa yang dibahas dalam karya ilmiahnya. Dan berikutnya bagian dari simpulan atau saran. Jadi kesimpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Dan bagian terakhir adalah merupakan daftar pustaka. Dikatakan daftar pustaka berarti adalah rujukan yang dipakai di seorang penulis. Ya, bisa saja diambil dari buku seseorang ataupun bisa juga ngambil dari Google. Itu merupakan adalah bagian dari daftar pustaka ataupun daftar rujukan yang dipakai seseorang untuk membuat karya ilmiah. Itulah merupakan bagian-bagian dari struktur karya ilmiah. Yang dikatakan struktur adalah berarti bagian dari struktur karya ilmiah tersebut.
Bentuk struktur yang baru saya paparkan ini merupakan adalah bentuk penyajian karya ilmiah secara formal. Jadi biasa dipakai dalam skripsi ataupun disertasi. Saya ulang kembali, struktur yang baru saya paparkan ini sering dipakai dalam bentuk karya ilmiah formal. Baiklah Ibu sekalian, untuk materi struktur karya ilmiah pada kesempatan kali ini saya cukupkan di sini ya video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.